Halo adik-adik, selamat datang di video ketiga latihan tentang alkohol dan eter. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal tentang sifat, reaksi, dan kegunaan alkohol dan eter. Nah, kita mulai dari soal pertama. Jadi di soal pertama, perintahnya adalah tuliskan persamaan reaksi yang terjadi berikut. Nah, ya tuliskan persamaan reaksi yang terjadi berikut. Jadi yang pertama itu adalah ketika 1 propanol berarti punya gugus fungsi alkohol ditambahkan dengan asam sulfat pada suhu 180 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita jawab, sebenarnya banyak ya reaksi alkohol dan eter itu. Kita ambil beberapa dari soal yang tersedia saja. Yang pertama kata dia adalah 1 propanol ditambah dengan asam sulfat ya pada suhu 180 derajat Celcius ya. Jadi nanti sebenarnya ada yang suhu 140, ada 180, itu beda hasilnya. Nah, sekarang coba kita gambarkan reaksinya yang terjadi di sana. Ya, kita ganti dulu warnanya. Nah, kalau dibilang 1 propanol, berarti kan gini nih. 1, 2, 3. Kan C, kalau propanol itu berarti dia punya 3C. Nah, alkohol kita adalah alkohol primer, berarti berada di posisi pertama ya. Berarti OH gugus fungsinya nempel di C yang pegang 1C lainnya. Nah, kalau kita sempurnakan jumlah H-nya, ini ada H2, ini ada H3 ya, ini ada H3. Nah, berarti di sini adalah H2. Nah, sekarang dia pengen tambahkan dengan asam sulfat, asam H2SO4 ya, pada suhu 180 derajat Celcius. Oke. Pertama, apa yang harus kita pastikan? Yang pertama adalah jumlah C harus sama, maka produknya nanti harus punya jumlah C yang sama, yaitu adalah 3. Ya. Nah, yang kedua adalah kalau pada suhu 180 nanti akan muncul suatu produknya adalah alkena. Ya. Produknya adalah alkena. Nah, nanti akan ada hasil sampingnya itu adalah H2O. Adalah molekul air. Nah, jadi kalau seperti itu kita udah bisa rancang-rancang nih. Oh, seperti ini nih. Berarti kalau di alkena dia punya ikatan rangkap 2 di mana? Nah, sebenarnya dalam proses ini singkat aja ya. Mekanisme lengkapnya itu nanti kamu akan pelajari di level berikutnya. Nah, jadi kalau kita buat nih untuk OH ya, OH seperti ini dia nanti akan lepas ya, biasanya jadi OH min, kemudian di sini akan keluar satu H-nya ya. Ini kan sebenarnya ada 2 buah H dan 1 buah H hidrogennya itu akan lepas. Biasanya sih dalam bentuk H+. Kalau ini keluarnya adalah OH min. Nah, jadi nanti ketika C yang di kiri yang ini keluar dan C yang di sini juga melepaskan OH, maka dia akan punya kelebihan elektron untuk bisa dipakai berikatan. Nah, nanti di mana proses ikatannya muncul di sini nih. Ya, muncul di sini. Nah, jadi ikatan antara 2C ini menjadi suatu alkena. Nah, kemudian kalau kita lengkapi jumlah tangannya, ini hanya tadi adalah 2, sama ya dengan ini ya. Kemudian tadi di sini adalah CH2, di sini tinggal jadi CH saja karena satu H-nya sudah lepas. Kemudian di sini adalah tetap CH3. Nah, H plus dan OH min tadi nanti akan menjadi suatu molekul namanya adalah molekul air. Nah, ini adalah hasilnya dari reaksi 1 propanol ditambah dengan asam sulfat pada suhu 180 derajat Celcius. Oke. Sekarang kita lihat di soal kedua ya, di soal kedua yang B ya, soal pertama bagian B. Kita hapus dulu ya. Soal pertama bagian B. Oke, kita ganti. Nah, soal pertama bagian B. Nah, kalau tadi ini soal pertama bagian A. Nah, di bagian B, dia minta adalah 2 butanol ditambah dengan KMNO4. Nah, biasanya di proses ini, ya, yang namanya 2 butanol itu mengalami proses oksidasi. Apakah harus dengan KMNO4 aja? Enggak, bisa K2CR27 atau yang lainnya. Nah, sekarang kita gambarkan dulu 2 butanol. Berarti butanol C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ya, OH-nya berada di nomor 2. Nah, di sini kita lengkapi, ini hanya ada 3, hanya ada 3, ini hanya ada 2. Ya, hanya ada 2. Nah, jadi mengalami proses oksidasi ya, ditambahkan dengan KMNO4. Nah, pertama apa yang harus kita pastikan? Jumlah C itu harus sama.
Berarti di sini kalau C-nya ada 4, maka di sini juga 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, baru kita juga pastikan sebenarnya lepas ini adalah H-nya di sini, lepas ya. Maka H ini yang keluar dan letak O rangkap 2-nya di sini. Jadi kalau misalkan dia alkohol itu dia mengalami oksidasi ya. Kita pastikan ini namanya alkohol biar bisa catatan gini. Alkoholnya adalah sekunder, maka produk hasil oksidasinya pasti adalah suatu produk yang punya gugus fungsi keton. Kalau dia alkohol primer, maka dia akan punya produk yang menjadi aldehid. Ya, kalau dia tersier dia tidak bisa dioksidasi. Nah, minimal kita sudah dapat nih gambarannya. Oh, ini jadi produk namanya keton. Nah, kita tinggal lengkapi saja jumlah tangan H-nya. Berarti di sini ada 3, di sini ada tetap sama ya, 2, kemudian di sini adalah 3. Nah, jangan lupa bahwa tangan C itu harus 4, tangan O itu adalah 2. Jadi produknya adalah keton. Nah, nanti H yang lepas ini itu akan dijadikan produk samping, maka di sini ada namanya plus dengan H2 gitu ya. Nah, plus dengan hidrogen. Lari ya. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian C ya, ke bagian C. Dia minta adalah 2 propanol itu ditambah dengan pereaksi Lucas. Pereaksi Lucas. Nah, diingatkan kembali pereaksi Lucas itu seperti apa sih? Dia adalah HCl pekat digunakan ditambah dengan katalis ZnCl2. Nah, jadi di sini ada HCl pekat ya dengan bantuan katalis ZnCl2. Tugasnya pereaksi Lucas ini apa kan gitu ya? Itu untuk membedakan antara alkohol primer, sekunder dan tersier ya. Jadi kalau dia langsung bereaksi dengan pereaksi Lucas, nampak ya. Biasanya reaksi kimia itu ditandai dengan 4 hal, bisa jadi salah satunya. Muncul gelembung gas, kemudian muncul yang namanya perubahan warna, bisa jadi bentuk ada endapan atau terjadi perubahan suhu. Nah, itu menandakan terjadi reaksi kimia. Nah, jadi kalau dia reaksi Lucas dengan alkohol tersier, biasanya 1 sampai 5 menit dan nampak tuh hasilnya. Tapi kalau dia alkoholnya sekunder, itu sekitar 10 menitan baru nampak hasilnya. Kalau dia primer itu lebih lama lagi, sekitar 20 menitan, bahkan tapi kita dapatkan hasilnya itu tidak signifikan. Nah, jadi kalau kita jawab nih, 2 propanol ditambah dengan pereaksi Lucas, berarti propanol C-nya 3. 1, 2, 3, di sini adalah OH ya, ditambah dengan HCl dengan katalis ZnCl2 gitu ya. Maka tetap pastikan jumlah C-nya harus sama. Kemudian nanti posisinya, ini kan putus nih, H plus dan Cl min. Maka Cl-nya nempel di sini nih. Nah, ya, ini putus nanti. Ini putus. Nah, di sini OH-nya kan keluar, di sini H-nya juga keluar. Maka akan jadi suatu produk samping, jadi produknya adalah H2O. Nah, kita tinggal lengkapi jumlahnya. Tangan ini H-nya ada 3, ini H-nya ada 3. Nah, ini hasil dari reaksi 2 propanol ditambah dengan reaksi Lucas. Nah, kita lanjut di soal nomor 1 bagian D. Soal nomor 1 bagian D. Jadi, di soal 2 metil 2 propanol, 1 nomor D itu ya, 1 bagian D itu. 2 metil, 2 propanol. Ya, berarti gugus fungsi alkohol ditambah dengan logam natrium. Nah, yang kita bisa ingatkan kembali tentang materi alkohol dan ether di video materi yang ada juga di YouTube Ridwan27. Silahkan subscribe, like, share, dan komen ya. Yang membangun biar kita semakin bagus dalam membuat video. Nah, kalau dia alkohol direaksikan dengan natrium maka terjadi reaksi. Tapi kalau misalkan ether dengan natrium maka tidak terjadi reaksi. Nah, jadi kalau kita gambarkan yang bagian D, dari sini ya, propanol berarti C-nya 3, 1, 2, 3. Alkoholnya berada di nomor 2, berarti di sinilah kita buat OH, ya, anggap ini 1, ini 2, ini 3. Metil di nomor 2, maaf, metil di nomor 2, berarti di sini ada CH3. Ingat ya,
ini tinggal hanya ada 3, hanya ada 3. Oke, ditambah dengan yang namanya logam natrium dalam fasenya padat, maka nanti akan muncul hasil reaksi gini nih. Ya. C, C, C. Pastikan dulu ya jumlah C-nya itu harus sama. Kemudian nanti H ini lepas. Nah, maka di sini yang nempel ya, yang masuk adalah si Na tersebut. Nah, kemudian di sini tetap nih CH3 tidak terganggu. Nah, tinggal lengkapi aja, ini hanya ada 3, ini hanya ada 3. Nah, ditambah dengan, berarti kan H-nya lepas tadi tuh, 1 buah, maka kamu tinggal tuliskan setengah H2 ya, setengah H2. Oke, ini hasil reaksi untuk yang D. Sekarang yang terakhir, diethyl ether di sini ya, kayaknya masih ada space nih. Diethyl ether plus dengan PCl5. Nah, jadi salah satu cara membedakan antara alkohol dengan ether adalah reaksikan dengan PCl5. Kalau misalkan alkohol, ya ingat kembali tentang materinya, alkohol ditambah PCl5 nanti ada produk itu muncul HCl. Jadi kalau kamu kasih kertas lakmus biru, dia bakal jadi merah karena suasananya jadi asam. Tapi kalau misalkan dia ether yang punya gugus fungsi ether ditambah dengan PCl5 terjadi reaksi tapi tidak ada HCl ya. Itu perbedaannya. Oke. Kita coba jawab yang diethyl ether ditambah dengan PCl5. Nah, untuk yang diethyl ether tambah PCl5 tulis ini diethyl, berarti ada 2 buah. Etil itu kan dari kata etana, C-nya ada 2 tuh ya. Maka kamu tinggal buat ether itu kan ada O seperti ini. Berarti di sini C2H5, di sini juga C2H5. Ini namanya diethyl ether, nama trivialnya. Ditambah dengan PCl5 ya, tambah PCl5. Nah, maka nanti menjadi ya, berarti di sini ada 2 buah etil nih. Nah, berarti apa? C2H5Cl, karena dia etilnya ada 2, maka di sini kasihkan dia koefisien 2 ditambah dengan POCl3 ya, POCl3. Nah, di sini kita katakan bahwa perbedaannya dengan alkohol, dia tidak muncul yang namanya HCl di sini ya. Nah, ini adalah hasil reaksi untuk soal nomor 1. Paham ya? Wah, lari-lari nih. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Bagaimanakah cara membedakan butanol dan diethyl ether di laboratorium? Ya, bagaimanakah cara bedakan mereka? Nah, langsung aja. Jadi kalau kita jawab, yang namanya butanol berarti C-nya ada berapa tuh? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau dia tidak beritahu, berarti diasumsikan dia berada di posisi 1 jumlah gugus fungsi OH-nya. Berarti di sini ada H2, ini ada H2, ini ada H2, ini ada H3. Diingatkan lagi bahwa jumlah tangan C adalah 4, jumlah tangan O adalah 2. Nah, jadi diasumsikan ya udah 1 butanol. Nah, diethyl ether ya, diethyl ether. Berarti kalau dibilang diethyl ether ya, berarti ether itu adalah O di tengah, diethyl sama kayak tadi C2H5, C2H5. Nah, kalau kita hitung-hitung dari jumlahnya ya, C-nya ada 4. Hanya berapa nih? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya ada 10. Kemudian O-nya ada 1. Ya, sama aja ya. C-nya 4, hanya 10, O-nya ada 1. Ya. Berarti kita samakan bahwa dia punya rumus yang sama, CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2O. Nah, di sini kita bisa katakan dia adalah isomer fungsi. Nah, sambil ngerjain soal, sambil bicara sedikit-sedikit tentang materinya. Ya. Jadi di sini disebut sebagai isomer fungsi. Kenapa? Karena sama gugus fungsi. Ya, kita katakan isomer fungsi. Aduh, kita ralat. Bukan sama gugus fungsi, sama rumus molekul, berbeda gugus fungsi. Ya, maaf ya. Jadi isomer fungsi adalah sama rumus molekul tapi berbeda gugus fungsinya. Nah, sekarang bagaimana cara kamu, misalkan di laboratorium ada wadah nih. Labelnya hilang, cuma yang tertulis adalah C4H10O. Nah, jadi pertanyaan bagaimana cara kita bedakan dia adalah butanol atau ether gitu, diethyl ether gitu. Nah, caranya tadi udah mulai kita bahas di sebelumnya. Yang pertama adalah kamu reaksikan dengan logam Na. Jadi direaksikan
dengan Na, ya, logam Na. Kalau misalkan bereaksi ya, maka kita katakan dia adalah alkohol. Berarti adalah butanol. Tapi kalau misalkan tidak bereaksi, ya, maka dia adalah punya gugus fungsi eter. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kamu bisa lihat dari titik didih. Nah, titik didih untuk yang butanol berarti alkohol, ya. Alkohol itu lebih besar daripada titik didih untuk eter. Ya, titik didih untuk eter. Kenapa? Karena yang namanya alkohol itu punya ikatan hidrogen. Nah, jadi ini mempunyai ikatan hidrogen, maka titik didihnya lebih tinggi. Itu yang kedua, ya. Yang pertama dengan logam Na, yang kedua dengan dari titik didihnya. Oke. Nah, yang ketiga di sini aja, ya. Direaksikan dengan PCl5. Kalau muncul ada HCl, maka dia adalah alkohol, berarti di sini butanol. Tapi kalau misalkan tidak ada HCl, maka dia adalah dietil eter, ya, tidak ada HCl. Nah, dari mana kamu bisa lihat ada HCl atau tidak ada HCl-nya? Nah, dari mana kita bisa lihat? Kita bisa lihatnya dengan menambahkan lakmus. Jadi kalau misalkan ditambah lakmus, itu dari biru akan berubah jadi merah. Nah, itu bukti bahwa ada yang namanya alkohol gitu, ya. Jadi kalau misalkan nanti kita dapat nih, direaksikan dengan Na, tidak bereaksi, oh berarti eter. Titik didihnya tidak terlalu tinggi. Kemudian direaksikan dengan PCl5, kamu kasih kertas lakmus biru, oh tidak mengalami perubahan, berarti sepakat kita adalah dietil eter. Nah, itu 3 cara untuk membedakannya di laboratorium. Oke, lanjut di soal nomor 3. Nah, di sini aja lah kita jawab, ya. Nomor 3. Kalau tadi di sini adalah soal nomor 2. Nah, di soal nomor 3, ya, di soal nomor 3 ada senyawa CnH2n plus 2O. Oh, berarti sepakat kalau tidak alkohol, dia adalah punya gugus fungsi eter. Nah, tapi kalau misalkan zat ini ditambahkan, ya, zat tadi ditambahkan dengan logam Na, ternyata menghasilkan gas hidrogen. Selain produk samping, berarti ada gas hidrogen. Nah, ada 4 kategori, ya, yang sudah kita bahas. Kita keep dulu, ya, lari-lari nih kalau udah ngerjain soal. Coba kita lihat di sini. Oke, balik lagi. Nah, jadi kalau misalkan dia muncul gelembung gas, ada muncul endapan, terjadi perubahan warna, atau misalkan satu lagi ada perubahan suhu, maka dia terjadi reaksi. Kita bisa katakan seperti itu. Nah, berarti kalau dia dengan Na terjadi reaksi, maka kita katakan dia adalah alkohol, ya. Jadi di sini berarti sepakat kita, oh berarti berhasil dia alkohol, terjadi reaksi. Nah, kemudian, ya, yang kedua dapat dioksidasi. Dapat dioksidasi dengan KMNO4. Yang bagian B dapat dioksidasi dengan KMNO4 membentuk senyawa yang digunakan sebagai pelarut cat kuku atau kuteks. Nah, yang kita tahu pelarut kuku atau kuteks itu adalah aseton. Nah, aseton, ya. Aseton itu, ya, kalau kita bicarakan tentang aseton, berarti bentukannya gini nih. Ini C, strip C, rangkap 2 ini. Oh, ini aseton nih, ya. Ini hanya ada 3, ini hanya ada 3. Nah, inilah pelarut cat kuku atau kuteks tersebut. Jadi kalau misalkan kita buat tadi, oh sepakat kalau dia punya yang namanya keton, berarti kalau dari produk mana alkohol yang menghasilkan keton kalau dioksidasi? Berarti alkoholnya alkohol sekunder. Oh, berarti kita tinggal sepakat buat tulisnya gini, C, strip C. Kalau sekunder kan di sini posisi OH, ya. Dioksidasi tadi dengan KMNO4 menghasilkan keton ini yang kita bahas tadi, C strip rangkap 2 di sini, ya, maaf. Oh. Nah, maka kamu tinggal lihat secara produk, ya. Kita lihat secara produk. Kita balik dulu nih. Oke, rada sensitif, ya. Jadi
Namanya kalau yang alkohol kita karena dia punya 3 buah C dan dia berada pada posisi nomor 2 ya, kamu nyebutnya adalah 2 strip ya, propanol. Ini alkoholnya alkohol sekunder. Nah, di sini kamu nyebutnya adalah propanon. Propanon. Nah, ini karena produknya adalah produk keton. Oke, paham ya? Jadi alkohol kita alkohol sekunder. Harus ingat itu, alkohol sekunder. Oke? Ya. Itu adalah pembahasan untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Untuk soal nomor 4, nomor 5 kita akan bahas. Sekarang kita bahas soal nomor 4 dan nomor 5. Jadi ngopi-ngopi dulu ya. Ngopi boleh, ngeteh boleh gitu. Untuk ngilangin ngantuk ketika dalam proses belajar. Karena dalam belajar itu memang godaannya pasti terlalu besar ketimbang pada saat kita bermain. Nah, untuk soal nomor 4, jelaskan cara bedakan alkohol primer dan alkohol sekunder. Nah, jadi kalau membedakan alkohol primer dan alkohol sekunder, kita jawab saja. Untuk alkohol, ya, itu kamu bisa lihat ada 3 pembagian. Jadi alkohol itu ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Ya, primer, sekunder, tersier. Kalau dia primer, gambarnya kayak gini kurang lebih. Nah, ini OH. Berarti nempel di C yang pegang satu C lain. Kalau sekunder itu gini. C, strip C, di sini OH. Nah, kalau tersier itu C, strip C, gitu ya. Ini C, ini OH. Jadi beda ya. Nah, cara bedakannya adalah kamu tambahkan dengan pereaksi Lucas. Kita udah bahas tadi. Nah, kalau dia alkoholnya adalah alkohol primer, ya, alkohol primer, itu hasil reaksinya lama. Jadi kalau dia adalah alkohol primer, hasil reaksinya itu baru muncul plus minus 20 menit dan hasilnya tidak signifikan. Kalau misalkan setelah ditambahkan reaksi Lucas itu tadi apa kita bilang? HCl pekat dengan katalis ZnCl2. Nah, kalau misalkan dia ditambahkan ke alkohol sekunder, maka dia baru mulai bereaksi sekitar 10 menit. Ya, muncul reaksinya. Nah, tapi kalau dia alkohol tersier, maka sekitar plus minus 1 sampai 5 menit itu sudah muncul hasilnya ya dengan bantuan reaksi Lucas. Jadi cara bedakannya itu baiknya gunakan reaksi Lucas. Ini untuk soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 5, di sini aja ya, nomor 5. Tuliskan masing-masing contoh senyawa alkohol dan eter beserta manfaatnya. Tuliskan ya. Manfaatnya apa gitu ya. Jadi untuk soal nomor 5, contoh ya, banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan kayak alkohol nih, kita ambil contoh rifanol. Jadi rifanol itu sebagai pembersih sih sebenarnya kalau kita jatuh atau luka, kan itu alkohol 70% ya. Alkohol 70%. Nah, jadi kalau misalkan kita jatuh atau luka, dibersihkan dulu lukanya ya. Dengan salah satunya adalah penggunaan daripada rifanol untuk supaya tidak ada kuman di sana. Baru nanti diobati, misalkan dengan tambahan obat merah atau betadin gitu ya. Nah, kalau misalkan yang lain etanol gitu ya, etanol sebagai bahan bakar juga boleh. Bahan bakar ya. Bakar pula di sini bahan bakar. Nah, kemudian kalau misalkan ini alkohol nih, kalau misalkan eter, biasa sih banyak sekali eter itu digunakan sebagai pelarut ya. Contohnya yang tadi kita ada bahas, salah satunya adalah diethil ether. Diethil ether itu tugasnya sebagai pelarut ya, pelarut untuk nonpolar, senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar. Nah, jadi ada juga lagi yang lain, contohnya adalah dimethyl ether sebagai propelan atau bahan pendorong untuk aerosol. Banyak ya penggunaannya. Jadi kamu tinggal riset, tinggal searching aja, cari di Google. Itu banyak sekali kegunaan daripada alkohol dan ether. Oke? Saya rasa cukup untuk latihan reaksi, sifat, dan kegunaan daripada alkohol dan ether. Jangan lupa
ya untuk subscribe, like, share, dan komen agar semakin kreatif dan semangat untuk buat video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.